ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 dan pada pukul 09.04 WITA ROV Singapura mendapatkan kontak visual. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan secara resmi bahwa kondisi kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman sekitar 830 meter. Hal ini, saudara, berdasarkan temuan pengamatan dari semua tim pencari, baik oleh tim TNI maupun oleh kapal pencari dari negara sahabat. Panglima menambahkan seluruh awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang gugur. Telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi, selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter di perairan Bali terbelah menjadi 3 bagian. Kasal menambahkan penyebab keretakan pada KRI Nanggala 402 ialah tenggelamnya kapal itu hingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal, yakni melebihi 500 meter. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.4856, 07 derajat 48 menit 56 detik selatan, dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala yang bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian, serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. KRI Nanggala 402 tenggelam dengan membawa 53 awak kapal, terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan, dan 3 personel arsenal atau meriam. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam buatan Jerman pada 1979. Pemberian nama Nanggala sendiri diambil dari senjata pewayangan. Kini, KRI Nanggala 402 akan selamanya menjaga dan berpatroli di lautan Indonesia dalam misinya On Eternal Patrol.
instansi terkait dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan berdatangan nanti akan berusaha keras. Periskop saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi spek oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin dikasih garis ini. Salah satu barang yang ditemukan adalah pelumas periskop yang digunakan di KRI Nanggala 402. Pelumas itu ditemukan di dalam sebuah botol. Seluruh temuan ini dipercaya merupakan bagian dari KRI Nanggala yang hilang di perairan utara Bali. Sayangkan, jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Dari keterangan pers pada Sabtu 24 April dan Minggu 25 April terdapat beberapa kata kunci, yaitu keretakan peluncur torpedo, tekanan dari luar, terbelah menjadi 3 bagian, dan kedalaman 838 meter. Secara garis besar, kapal selam terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pressure hull atau badan tekan, ruang kedap air dan udara, serta bagian envelope atau struktur luar yang membungkus pressure hull. Di dalam pressure hull ada ruang torpedo, ruang baterai, ruang istirahat awak, pusat informasi dan tempur, serta ruang mesin. Soal keretakan, tekanan dari luar dan terbelah menjadi 3 bagian, kami menanyakan kepada Wisnu Wardana, dosen teknik kelautan ITS. Torpedo itu adalah lubang, ya, tabung, ya. Lubang ini secara struktur melemahkan kemampuan struktur menahan gaya hidrostat. Tabung ini biasanya dipasang di ujung depan kapal. Nah, tabung ini ada penutupnya, penutup luar dan penutup dalam. Apa yang penting di situ dalam kecelakaan yang bisa kita lihat adalah bagaimana kalau terjadi penutupan pintu dalam itu tidak sempurna, ya. Kalau penutupan pintu dalam tidak sempurna, air akan masuk menerjang pressure hull itu. Ya, ini tidak tahu benar apa salah, ya. Tapi perkiraan saya kalau sampai dari 200 ke 850 itu tanpa diketahui sebab apa kok dia meluncur sampai ke situ. Kan pertanyaan tuh, nah itu salah satunya saya berasumsi seperti tadi, karena penutupannya tidak sempurna, air laut masuk, balas masuk, kapal selam terisi air, kapal selam berat, maka dia menghujam langsung ke seabed. KRI Nanggala 402 dengan spesifikasi panjang 60 meter dan tinggi 6 meter memiliki kemampuan selam hingga kedalaman 300 meter. Saat menghujam makin dalam menuju 838 meter, berarti kapal ini ditempa tekanan sebesar 838 atmosfer atau setara dengan 8.380.000 kg per meter persegi.